Heboh, SUV hybrid 200 jutaan resmi meluncur. Irit BBM tembus 30 km per liter. Ada kabar yang benar-benar bikin heboh dunia otomotif Indonesia. Sebuah SUV hybrid baru resmi diluncurkan di Gias 2025. Dan yang bikin kaget, harganya cuma sekitar 200 jutaan. Bukan cuma itu, konsumsi BBM-nya diklaim bisa tembus hingga 30 km per liter. Gila banget kan? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas lengkap soal mobil ini. Mulai dari harga, fitur, performa, sampai dampaknya buat pasar otomotif Indonesia. Jadi, tonton sampai habis, karena ada banyak hal yang menarik yang bakal bikin geleng-geleng kepala. Di penghujung Gias 2025, PT Chery Sales Indonesia bikin gebrakan besar dengan meluncurkan varian baru dari lini SUV hybrid. Mobil ini bernama Chery Tiggo Cross CSH Hybrid Conform. Kenapa bikin heboh? Karena biasanya mobil hybrid identik dengan harga yang lebih tinggi, bahkan di atas 400 jutaan. Tapi kali ini, Chery nekat masuk ke segmen yang paling ramai, yaitu harga 200 jutaan. Ini jelas bukan langkah kecil, melainkan strategi besar yang bisa mengubah peta persaingan otomotif di Indonesia. Kalau kita dengar mobil hybrid 200 jutaan, mungkin banyak yang langsung mikir, mobil ini hadir dengan fitur minim, tapi ternyata mobil ini justru hadir dengan 17 fitur ADAS. Bayangin, fitur yang biasanya cuma ada di mobil-mobil 500 jutaan ke atas, sekarang bisa didapat di SUV seharga 200 jutaan. Beberapa di antaranya ada lane keeping assist, adaptive cruise control, sampai traffic jam assist. Plus, ada juga 6 airbag yang bikin perlindungan semakin maksimal. Jadi, meskipun harganya murah, mobil ini tidak murahan. Menariknya, konsumsi bahan bakar mobil ini diklaim bisa tembus 30,3 km per liter di jalan tol. Dengan angka segila ini, mobil hybrid 200 jutaan ini bisa jadi solusi buat masyarakat Indonesia yang selama ini pusing dengan harga bensin. Apalagi, tren mobil irit dan ramah lingkungan makin dicari. Lantas, apa benar dalam kondisi nyata bisa seirit itu? Nah, inilah yang bikin orang pengen nyobain langsung. Sebagai perbandingan, Toyota Yaris Cross Hybrid yang seharga 440 jutaan punya klaim konsumsi BBM sekitar 25 km per liter. Artinya, dengan harga setengah lebih murah, Chery berani kasih efisiensi bahan bakar yang bahkan lebih unggul. Kalau benaran terbukti, ini jelas jadi ancaman serius buat brand-brand Jepang yang selama puluhan tahun mendominasi pasar. Bicara soal hybrid, SUV ini menggunakan kombinasi bensin 1,5 liter dengan motor listrik yang disambungkan ke sistem hybrid terbaru mirip Chery. Hasilnya, mobil ini cukup bertenaga buat ukuran SUV keluarga, tapi tetap irit di bahan bakar. Dengan mode berkendara yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, pengguna bisa merasakan pengalaman berkendara yang nyaman, baik di dalam kota yang macet maupun di jalan tol yang panjang. Dan yang gak kalah penting, mobil ini juga menawarkan kabin yang luas dan nyaman. Dengan desain SUV modern, ruang kabin lapang bikin penumpang lebih betah. Interiornya dilengkapi dengan layar sentuh besar, sistem infotainment terkini, dan material yang cukup berkualitas untuk ukuran harga 200 jutaan. Jadi bukan cuma irit, tapi juga nyaman buat dipakai harian maupun perjalanan jauh bersama keluarga. Buat masyarakat Indonesia, harga murah saja nggak cukup. Banyak yang makin mikir soal after sales dan ketahanan baterai hybrid. Nah, Chery menawarkan garansi panjang untuk baterai hybrid mereka.
bahkan sampai 8 tahun atau 150.000 kilometer. Ini jadi nilai tambah yang bisa bikin konsumen lebih tenang untuk mencoba teknologi baru ini. Servis dan spare part juga dijanjikan tersedia luas, mengingat Cherry sudah ekspansi besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran SUV hybrid 200 jutaan ini jelas punya dampak besar. Selama ini, mobil hybrid di Indonesia dianggap barang mewah yang cuma bisa dimiliki kalangan menengah ke atas. Tapi sekarang, dengan harga setara dengan Avanza atau Xpander, siapapun bisa punya mobil hybrid. Ini bisa jadi awal perubahan besar dalam tren otomotif Indonesia. Mungkin sebentar lagi, mobil hybrid bakal jadi pilihan utama masyarakat menggantikan mobil bensin konvensional. Dominasi Jepang selama puluhan tahun di pasar otomotif Indonesia kini mulai goyah. Chery dan brand Cina lainnya terus masuk dengan produk yang lebih murah, fitur lebih lengkap, dan teknologi lebih baru. Kalau Jepang nggak cepat beradaptasi, bisa jadi pasar Indonesia yang dulu dikuasai Toyota, Honda, dan Mitsubishi perlahan diambil alih oleh Cina. Ini bukan sekedar ancaman, tapi sudah mulai jadi kenyataan. SUV hybrid 200 jutaan dari Chery ini bisa dibilang sebagai game changer. Harga murah, fitur lengkap, konsumsi BBM super irit, dan garansi panjang bikin mobil ini punya paket yang sangat menarik. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat Indonesia berani berpindah dari merek Jepang ke mobil hybrid asal Cina ini? Atau justru masih ragu karena faktor brand image? Semua itu bakal terjawab dalam beberapa tahun ke depan. Yang jelas, kemunculan mobil ini bikin peta persaingan otomotif Indonesia semakin seru. Jadi menurut kalian, apakah mobil ini bakal laris manis dan jadi ancaman serius buat mobil Jepang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.